Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara ibadahu 'alal birri wat taqwa wa nahahum 'anil itsmi wal 'udwani wa ibba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Al-ayah. Hadratal muhtaramin, para kiai, para masyayikh, para ulama, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Sakban Nurani MA, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul, panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Satmono Dadi MA ingkang minulya, Direktur Korp Mubalik Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul, panjenenganipun Bapak Haji Budiarjo Sarjana Hukum, Magister Hukum ingkang minulya, Ketua Yayasan Wahdah Islamiyah Yogyakarta, sedaya hadirin wal hadirat rahimakumullah, ingkang minulya panjenenganipun pengasuh Pondok Pesantren Al-Madinah Kiai Haji Reki Abu Musa LCMH, kula disuwun ngisi kultum gangsal menit. Kayak wau pun dibisiki Pak Yulianto mboten usah suwe-suwe. Dadi pun cocok kula mengke matur kira-kira 5 menit sesuai permintaan tuan rumah. Bapak Ibu ingkang minulya, kula wiwiti sing jenengan pun apal ngetepal. Bumi, daerah, negeri itu bakal dapat berkah dari Allah kalau penduduknya beriman dan bertakwa. Kalau kita bicara historis, Gunung Kidul ini sampai Pak Sakban dan saya datang di Gunung Kidul ini masih terasa agak gersang dikit. Ya, tahun 80-an saja itu masih agak gersang. 92 itu kayak akselerasi keberkahannya itu kayak kurang. Saya saat mahasiswa itu sering ke Giri Cahyo. Ketika itu bersama Kiai Pak Ustadz Harun Al-Rasyid. Beliau pembina Korp Dakwah Mahasiswa yang saat itu saya ngetutke teman-teman Ratna Ningsih dan teman-teman Dharma Putra yang di asrama UGM. Itu bakti sosialnya selalu di Gunung Kidul. Dulu salah satu dokter yang rumahnya kemudian ditempati oleh Pak Penewu Ponjong sekarang, itu dulu ada dokter siapa ya, Sarpan apa dokter siapa Pak Jatmiko dulu, itu yang mensupport bakti sosial teman-teman Dharma Putra dan Ratna Ningsih di Gunung Kidul. Saat itu acaranya setiap tahun itu mesti
dropping air, karena setiap tahun pasti kekeringan. Tapi saya mengamati mulai 94 itu pondok-pondok pesantren di Gunung Kidul itu sudah mulai ada ya, sudah mulai menggeliat. Kemudian pengajian itu sudah mulai marak. Itu pasca Bupati Yutikno, kemudian ganti Bupati Soeharto, ganti Bupati Sumpeno, ganti Bupati Badinga. Itu semacam ada akselerasi keberkahan di Gunung Kidul karena seiring dengan meningkatnya keimanan dan ketakwaan masyarakat Gunung Kidul. Pondok pesantrennya semakin banyak. Habis maghrib itu kita mendengar para anak muda membaca dan menghafalkan Al-Quran. Akhlaknya semakin mulia. Mohon maaf, ini Penewu Playen ini. Penewu Playen ini memang dulu ketua remaja masjid di Budekan sana. Nah, istrinya itu aktivis TPA yang kemudian jadi guru di SD Mujahidin. Dalam perkembangannya kemudian jadi PNS yang bertugas di SD Negeri 6 Wonosari. Saya hafal persis, istrinya namanya Siwi Janar Kamti. Ya. Bapak mertuanya Pak Agus ini namanya itu Pak Jamin ya, dulu kepala sekolah. Ini ya ketua takmir Masjid Al Jihad di Budekan. Bapaknya Pak Agus itu Pak Tambi Dukuh Budekan. Nah, itu memang tekun ngaji. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mau cerita bahwa Gunung Kidul itu ada akselerasi ngaji. Itu Pak Pri, Pak DPRD Kabupaten Gunung Kidul dari Komisi D, ya itu mertuanya Pak Haji Marjio itu mendorong pengajian. Jadi untungnya mertuanya Pak Dr. Andes Haji Supriyati itu mendorong pengajian Muhammadiyah dan sekaligus mendorong dan mensupport pondok pesantren Darul Quran. Wong yang di Siraman itu wakaf cuman 1 hektar, Pak Haji Marjio. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang saya hormati, Gunung Kidul itu semacam ada akselerasi keimanan yang kemudian berkah betul. Lah dulu nek golek penewu sing rodok fasih ngene iki ku angel. Ya dulu ya, zaman dulu. Jadi penewu dulu, camat dulu itu kalau enggak, ya mohon maaf ini bukan, pasti ada nama-nama singkatan. Ya ada nama-nama singkatan. Enggak tahu FX apa, ST apa gitu. Dulu ya kalau cari camat itu agak susah yang Haji Agus Sumaryono SE, gitu, susah. Pak Kepala Kantor Kemenak ini dulu pernah jadi waktu tugas pertama itu di Girisobo, ya di perwakilan Rongkop. Mitranya temannya seangkatan Pak Dr. Andes Haji Yusuf Abdur Rashid AR itu di Tepus, di perwakilan Tepus. Itu cerita kalau mantenan itu ngenteni manten itu sekelilingnya itu Raden Segawon. Ya jadi dikelilingi oleh Raden Segawon.
Kalau anak-anak pondok nggak ngerti Raden Segawon itu kalbun ya. Kalbun. Nah, kalbun itu Raden Segawon. Kalb. Nah, terus Bupati Badingah itu kemudian Bupati Badingah itu spiritualitasnya juga bagus. Ya, kemudian dapat wakil Imawan Wahyudi itu spiritualitasnya juga bagus. Itu mendorong keberagamaan, mendorong keimanan, ketakwaan di Gunung Kidul. Dulu ketika akan ada pondok pesantren, jenengan pirsa, pondok pesantren Darul Quran wal Irsyad yang tadi diceritakan oleh Pak Satmono Dadi, itu daerahnya itu Gresang, Ledok Sari itu masih terbelakang. 98 ada pondok pesantren, sekarang berapa tahun? Sekian tahun ya, 20 tahun lebih, 23 tahun, itu Ledok Sari itu sudah bagus seperti itu. Ya, ini bicara Logandeng sekarang. Logandeng ini, saya baca Logandeng ini ada pondok pesantren Mas Fauzan juga ada di Logandeng, ya, Martotullah di Logandeng, yang di Plembon Kidul ada, yang di Siono Wetan ada, yang di Plembon Lor juga ada. Ini pager ini dulu pengajiannya memang bagus. Ada Pak Suradal almarhum yang Pardal ya, Pak Supardal almarhum yang tekun. Nah, kemudian kedatangan Ustadz Reki Abu Musa. Memang takdirnya di sini ya jenengan ya. Dulu hampir jadi kiai di pondok pesantren Al-Muhajirin. Nah, tapi karena bukan tidak bersana, dulu tidak bisa berada di sana full. Nah, jadi belum memenuhi persyaratan karena kiainya duduk, kiainya lajon. Nah, kalau sekarang kan memang berada di sini dan saat itu belum ada badalnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mau cerita begini. Dari daerah yang gersang itu kemudian menjadi subur, dan orang dulu ketika ada pondok pesantren itu opo iya Gunung Kidul iso nyukupi banyune, opo banyune cukup nek sampai ono pondok pesantren. Seiring dengan kemajuan ternyata semuanya kecukupan, semuanya cukup, dan pemerintahan itu Pak Pri cerita PAD-nya meningkat tajam. Allah memanggil Gunung Kidul ini ibaratnya kayak Mekah Al-Mukarramah itu loh. Mekah Al-Mukarramah itu kan bumi yang gersang, tapi karena Allah memanggil hati manusia dari berbagai penjuru datang ke Mekah Al-Mukarramah, Mekah Al-Mukarramah itu menjadi penuh berkah. Gunung Kidul yang gersang ini seiring dengan banyaknya orang yang beriman bertakwa, Allah memanggil hati orang-orang di berbagai penjuru untuk datang berwisata di Gunung Kidul. Sampai gua sing biyen tidak diambah wae itu kemudian diziarahi oleh banyak orang yang kemudian meningkatkan PAD Gunung Kidul hingga ribuan persen kenaikannya. Itu mula Pak Pri gelem teko pengajian ini karena itu kenaikan PAD-nya itu bukan semata-mata karena pinternya eksekutif dan legislatif, tapi karena Allah yang mendatangkan orang untuk datang ke Gunung Kidul. Hati orang itu karena apa? Karena spiritualitas masyarakat Gunung Kidul yang naik, keimanannya yang bertambah. Nah, sekarang baru masuk kultum. Ya, baru masuk kultum. Yang 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita baca surat Fatir ayat 32, ya Allah ngasih 3 kategori.
zalimul li nafsih, muktasid, dan sabiqum bil khairati biidznillah. Kiri, tengah, kanan, ngono wae nek ku ngartekke. Baik betul, rodok baik dan buruk. Gitu aja ya. Buruk, sedengan, terus baik. Mohon maaf. Iman, rodok iman, ngono wae. Terus ora pati iman. Ini supaya agak menggunakan bahasanya Pak Kepala Kantor Kemenak itu agak moderat, ngono, ora ketara radikal banget gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, begini, ternyata yang baik sekali dengan yang buruk sekali ini, itu kata-kata yang dipakai oleh Allah itu mengingatkan kita selalu berkompetisi, selalu bermusabakoh, bahkan bermunafasah, ya. Selalu berkompetisi antara yang baik dengan yang tidak baik. Begini, ini tugas kita yang agak berat itu sekarang begini. Wis iman, berkahnya datang, terus iki ujuk-ujuk itu ada fasilitasi keistimewaan. Pak Kaji Rohmat, mantan anggota Basnas Kabupaten Gunung Kidul, ku sering lupa lah sak niki kemusyrikan itu diuri-uri menahi, ngono kuwi. Lah itu keresahannya Pak Kaji Rohmat, karena Pak Kaji Rohmat dulu saat tugas jadi polisi di Gunung Kidul itu golek nggon nggih ngaji itu kangelan. Maka dia tempat tinggalnya di asrama polisi di Polres itu ngajinya di Masjid Al Mujahidin Ringin Sari. Aslinya Magelang beliau itu, sebelah selatan dari Salatiga Pak Reki. Iya. Barat ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini selalu berkompetisi. Lah, saiki sing dolanan jin digawe ndadi itu saya akeh neh. Wayah salat isik dung klik itu banyak lagi. Lah, fasilitasi. Nah, kemudian pesantren awake dhewe juga nglakoni perkara sing apik. Kebaikan ini akan berkompetisi dengan, aku ngomongin nih, kanan itu akan berkompetisi dengan kiri. Nah, supaya Gunung Kidul itu tetap beriman dan bertakwa, ini pondok pesantren, saya tadi Pak Kepala Kantor cerita tentang fasilitasi, perda fasilitasi pesantren, itu harapannya pondok pesantren itu bisa mengkomunikasikan iso nengah ke sing kiri, iso tetap mempertahankan yang kanan yang baik, supaya sing kiri ki ora pati ndadi gitu ya, ora pati ndadi. Karena kalau yang kiri ini ndadi, mohon maaf, saya kalau membaca Quran itu memang nggak bisa banyak. Baca Quran itu nggak bisa banyak. Tapi saya resapi betul, Quran itu memang la raiba fi. Ya, itu sumber inspirasi yang tidak ada tandingannya, sumber inspirasi yang betul-betul bagus dan benar, tidak ada keraguan dalamnya. Ketika kita baca sumpah Allah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Dua ayat ini ketika kita baca, sungguh aku Allah betul-betul bersumpah menggunakan orbit bintang-bintang. Itu sumpah yang serius kalau kamu tahu. Kalau Allah bersumpah menggunakan sesuatu,
Itu artinya barang yang dijadikan sumpah, sesuatu yang dijadikan sumpah itu sangat penting untuk kita mengerti. Allah bersumpah menggunakan lintasan bintang-bintang, orbit bintang-bintang. Artinya apa? Kalau kita baca surat Al-Mulk, makhluk Allah semesta ini stabil karena mereka semuanya bertasbih, berada pada orbit masing-masing. Lah, kita manusia ini itu bisa stabil, nyaman kalau kita berada pada orbit kita. Mohon maaf, bintang yang gede saja itu semuanya berputar pada orbitnya. Ada bintang dua, ya, ada bintang dua. Ketika tidak dia keluar dari orbitnya, apa yang terjadi saat ini? Itu karena ada bintang dua, ya, yang tidak berada pada orbitnya. Akhirnya tertabrak oleh kode etik. Ya, tertabrak oleh kode etik. Bapak Ibu yang saya hormati, loh, kita manusia ini hidup itu mohon maaf, kita pertama kali yang diingatkan kita itu supaya tidak musyrik, ya. Pertama kali itu supaya tidak musyrik. Mohon maaf saya artikan musyrik itu ada 3 kategori. Yang satu itu disorientasi. Musyrik itu saya artikan satu disorientasi. Dia tidak punya orientasi yang jelas, yang cetha-cetha menyelamatkan diri mereka. Nah, kita sudah diajari oleh Quran, orientasi yang bagus itu adalah fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kalau pengen tidak musyrik itu harus punya orientasi kebaikan dunia akhirat. Kalau cuman berorientasi dunia itu masuk kategori musyrik, ngono wae. Nah, yang kedua itu kehilangan optimisme. Orang tidak punya asa, ya. Orang sampai kehilangan asa, kehilangan optimisme, itu saya kategorikan musyrik. Contohnya gimana? Contohnya itu teman-teman yang punya ide depopulasi, penjarangan jumlah penduduk dunia dengan cara mengendalikan kelahiran atau mengendalikan. Itu isi rodok mending, ya, isi rodok motok karena Islam itu hamil dan menyusui itu minimal 30 bulan. Kalau mau ideal menyusuinya saja 24 bulan. Tak hitung-hitung itu jarak antara anak satu dengan anak kedua itu yang ideal 42 bulan. Jadi sik rada linier dengan Islam. Tapi kalau sudah mempercepat kematian, ini terjadi frustasi massal. Nah, kenapa mereka mengusulkan mengurangi jumlah penduduk? Potensi ekonomi dunia itu semakin berkurang, sing mangan saya pirang. Kalau begitu dilongi we jumlah penduduk dunia. Nah, carane piye? Rahasia. Nah, itu kenapa seperti ini? Karena mereka tidak optimis bahwa rezeki itu sudah disiapkan oleh Yang Maha Kuasa. Itu kehilangan asa. Yang ketiga itu disorder. Ya, aku ngene iki sing ngulang Pak Satmono. Jadi kowe iki nek ngulang Arab ki kok Inggris ki aja ming Arab tok ngono. Jadi nek beliau kudu Arab ki di Inggris. Disorder itu tidak ikut aturan, tidak manut orbit kalau bintang, ya. Kalau manusia mohon maaf,
kita warga negara Indonesia itu punya orbit namanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta peraturan perundang-undangan yang turun ke bawah. Itu order bagi kita warga negara Indonesia. Order bagi kita umat beragama Islam itu Quran, hadis, akidah, syariah, ibadah muamalah dibaca itu, dan akhlakul karimah. Itu order bagi kita. Kalau order bagi kita seperti ini kita lalui, yang kita sering bilang sebagai sirotol mustaqim, itu insya Allah kita akan menemukan berkah di muka bumi ini dan keselamatan, kejayaan di akhirat kelak. Mudah-mudahan kultum yang 5 menit ini bermanfaat untuk saya dan jenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.